Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk K3, yaitu penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. B3 adalah zat, energi, dan ataupun komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik itu langsung atau tidak, itu bisa mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Kemudian limbah bahan B3 adalah limbah B3 sisa suatu usaha dan ataupun kegiatan yang mengandung B3. Kemudian simbol limbah, gambar yang menunjukkan karakter daripada limbah B3. Kemudian label. Label limbah B3, keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai penghasil limbah B3, alamat penghasil limbah, waktu pengemasan, jumlah, dan karakter limbah. Kemudian pelabelan limbah merupakan proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung pada B3. Kemudian berikutnya pengelolaan limbah B3. Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan ataupun penimbunan. Kemudian karakter limbah, apakah dia mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, beracun, benda tajam, patologi, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan ataupun sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan ataupun tabung gas atau kontainer bertekanan. Kemudian pengelolaan limbah B3 di fase gas, yaitu pengurangan dan pemilahan limbah, penyimpanan limbah B3, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan limbah. Kemudian pengurangan limbah. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah. Cara pengurangan limbah diantaranya dengan substitusi. Kemudian modifikasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, menghindari penggunaan material yang mengandung B3 jika terdapat pilihan yang lain atau ada alternatif. Tata kelola yang baik terhadap bahan berpotensi terhadap gangguan kesehatan, bahan kimia, dan farmasi. Substitusi dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan ataupun bahan penolong yang semula mengandung B3 diganti dengan bahan baku dan atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Kemudian modifikasi melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Pemilahan limbah B3 di antaranya memisahkan limbah B3 berdasar jenis, kelompok, dan atau karakter limbah B3. Kemudian mewadahi limbah B3 sesuai dengan kelompok limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengurangan limbah B3. Laporan secara tertulis disampaikan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak pengurangan limbah dilakukan. Kemudian penyimpanan limbah. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan. Setiap orang yang menghasilkan limbah dilarang melakukan pencampuran limbah yang disimpannya. Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang wajib memiliki izin pengelolaan limbah. Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah, maka setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.
Kemudian harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan ataupun wali kota dan melampirkan persyaratan izin. Kemudian menyimpan limbah B3 di fasilitas penyimpanan limbah. Menyimpan limbah B3 menggunakan wadah limbah B3 sesuai kelompok limbah. Penggunaan warna pada setiap kemasan dan atau wadah limbah sesuai karakter limbah. Pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan atau wadah limbah B3 sesuai karakter limbah B3. Kemudian warna wadah limbah B3 yaitu merah untuk limbah radioaktif, kuning untuk limbah infeksius dan limbah patologi, ungu untuk limbah sitotoksik, kemudian coklat untuk limbah bahan kimia kadaluarsa tumpahan atau sisa kemasan dan limbah farmasi. Kemudian wadah limbah B3. Bila jenis limbah itu cair, wadahnya bisa drum baja, plastik, ataupun juga tangki. Kemudian alat angkut daratnya, alat angkut sedot, truk tangki, truk kargo dengan pengangkat atau kran. Kemudian jenis limbah selat, wadahnya bisa drum baja ataupun wadah. Kemudian alat angkutnya, alat angkut sedot dengan kemampuan sedot yang tinggi. Kemudian jenis limbah yang padat dengan drum baja, wadah yang fleksibel, ya. Kemudian alat angkutnya bisa truk, kemudian truk pengumpul limbah, ya, dan yang lainnya. Kemudian suhu penyimpanan limbah, ya, 2 hari pada temperatur lebih besar dari 0 derajat atau 90 hari, ya, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat sejak limbah B3 dihasilkan. Jadi untuk masa simpan yang lama maka suhunya kalau bisa diusahakan, ya, di bawah 0 derajat. Kemudian lama penyimpanan untuk 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Kemudian 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1 sejak limbah dihasilkan. Kemudian berikutnya persyaratan izin penyimpanan limbah. Di antaranya identitas pemohon, akte pendirian badan usaha, nama sumber, karakter dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Dokumen yang menjelaskan tentang penyimpanan limbah B3. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 dan dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Izin pengelolaan penyimpanan limbah B3 memuat diantaranya identitas pemegang izin, tanggal penerbitan, masa berlaku izin, persyaratan lingkungan hidup, dan kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah. Kemudian persyaratan tempat penyimpanan, diantaranya lokasi penyimpanan, kemudian fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan jumlah limbah, kemudian peralatan penanggulangan keadaan darurat, misalkan APAR bila terjadi kebakaran. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lokasi penyimpanan harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah tersebut. Kemudian fasilitas penyimpanan, itu adanya bangunan, tangki, silo, ya, tempat tumpukan limbah, ya, dan bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemudian persyaratan penyimpanan limbah, lantai kedap air berlantai beton, ya. Tersedia sumber air ya untuk air bersih dengan keran, mudah diakses untuk penyimpanan, dapat dikunci ya, kemudian mudah diakses oleh kendaraan yang mengumpulkan atau mengangkut limbah. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan yang lainnya, tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup, berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan. Kalau di rumah sakit ya dapur atau kantin. Peralatan pembersihan pakaian, pelindung, dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan. Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap harinya. Syarat bangunan penyimpanan, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah dari hujan dan cahaya ataupun sinar matahari. Memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Kemudian pengemasan limbah B3 terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah, mampu mengungkung ya, limbah atau melingkupi limbah, memiliki penutup yang kuat, berada dalam kondisi yang baik, tidak bocor dan tidak berkarat. Keterangan label limbah, nama limbah, identitas, tanggal dihasilkan, kemudian tanggal pengemasan. Kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan, melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah yang dihasilkan, melakukan penyimpanan, melakukan pemanfaatan limbah, pengolahan, dan seterusnya, menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah. Kemudian berikutnya pengumpulan limbah. Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengumpulan. Dilarang melakukan pengumpulan limbah yang tidak dihasilkan atau punya orang lain ya. Tidak boleh mengumpulkan punya orang lain. Bila tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah, maka bisa diserahkan kepada pengumpul limbah yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup atau di pihak ketiga kan. Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul disertai dengan bukti penyerahan limbah B3 dalam bentuk manifest. Pengumpulan limbah B3 dilarang, yaitu melakukan pemanfaatan limbah, menyerahkan limbah yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah yang lainnya atau dilimpahkan kepada yang lainnya ya sudah di luar MOU yang ada. Melakukan pencampuran limbah ini juga tidak diperkenankan. Kemudian pengangkutan limbah, penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkan dari lokasi penghasil limbah. Pengangkutan limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah untuk kegiatan pengangkutan jika pengangkutan limbah dilakukan di luar wilayah kerja. Kemudian kendaraan pengangkut limbah yaitu bisa roda 4 ya, atau lebih dan roda 3. Ketentuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai angkutan jalan. Pengangkutan limbah menggunakan kendaraan bermotor roda 3 harus memenuhi persyaratan, yaitu kendaraan bermotor milik sendiri. Limbah B3 wajib ditempatkan dalam bak permanen. Wadah permanen limbah B3 dilekati simbol sesuai karakter limbah B3. Limbah B3 wajib diberi kemasan sesuai dengan persyaratan kemasan. Ketentuan mengenai kapasitas daya angkut limbah B3 dan spesifikasi alat angkut. Nah, ini sebagai contoh ya kendaraan pengangkut limbah beroda 4 ya. Jadi di belakang ini tidak boleh ada orang yang di dalam ya. Orangnya hanya di depan ya, biasanya 2. Nah, maka di sini hanya isinya limbah. Ini contoh untuk pengangkut yang beroda 3. Di sini juga tertutup, tidak boleh orang masuk, maka orang hanya di depan di sini ya, hanya diperkenankan di situ saja.
Pengangkutan limbah wajib, yaitu rekomendasi pengangkutan. Izin pengelolaan limbah menggunakan alat angkut yang mendapat izin. Jadi alat angkutnya juga terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian menggunakan simbol limbah B3 dilengkapi dengan manifest limbah B3. Informasi yang ada pada manifest diantaranya kode manifest, nama, sumber karakter dan jumlah limbah yang diangkut, identitas pengirim limbah, pengangkut dan penerima limbah, kemudian alat angkut limbah. Pengangkutan limbah setelah dapat izin yaitu melakukan pengangkutan limbah sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah, menyampaikan manifest pengangkutan limbah kepada Menteri, kemudian melaporkan pelaksanaan pengangkutan limbah. Kemudian isi laporan pengangkutan yaitu nama, sumber karakter dan jumlah limbah yang diangkut, jumlah dan jenis alat angkut limbah, tujuan akhir pengangkutan limbah, kemudian bukti penyerahan limbah. Kemudian pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah. Dalam hal tidak mampu melakukan sendiri, maka diserahkan kepada pemanfaat limbah B3 atau di pihak ketiga kan. Kemudian berikutnya pemanfaatan limbah B3 mempertimbangkan ketersediaan teknologi standar produk jika hasil pemanfaat limbah B3 berupa produk, kemudian standar lingkungan hidup ataupun baku mutu lingkungan hidup. Oke, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.